Anissa Bahar geram karena kasus penipuan yang diduga melibatkan Sandy Tumiwa, suami dari artis Tessa Kaunang, terkesan hanya jalan di tempat. Pasalnya meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Sandy Tumiwa masih bebas melenggang tanpa ada penahanan. Akibat dari kasus tersebut, Anissa rugi miliaran rupiah. Benarkah Anissa berniat untuk memenjarakan Sandy? Anissa Bahar geram karena kasus penipuan yang menimpanya 2 tahun lalu tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan. Kasus penipuan yang diduga melibatkan Sandy Tumiwa, suami artis Tessa Kaunang itu terkesan jalan di tempat. Pasalnya meski Sandy sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun ia masih bebas melenggang tanpa ada penahanan. Saking kesalnya menunggu perkembangan kasus yang tidak beranjak maju, Kamis 5 Desember kemarin, Anissa Bahar mendatangi Reskrimum alias Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mempertanyakan perkembangan kasusnya. Di sini buat semuanya member CSM seluruh Indonesia nih ya, Anissa Bahar sudah datang lagi ke Polda dan kasusnya terlalu berlarut-larut. Jadi tolong untuk yang di seluruh Indonesia itu tolong deh datang ke Polda atau enggak mereka kirim surat ke Polda, ke Kejaksaan atau apa, bagaimana caranya supaya membantu saya juga untuk memproses kasus ini biar lebih cepat gitu. Aku sih akan kami akan terus berjuang gitu. Setidaknya mana keadilan di Indonesia, mana keadilan di negeri saya ini gitu loh. Mana. Nyuri sendal aja dihukum. Ini 25M enak-enak aja. Apa karena curi sendal emang gak ada duitnya? Tolong deh, aku udah capek banget 2 tahun dan semua orang-orang nanyain ke aku. Tuh, sekarang ini kenyataannya seperti ini, hukum di Indonesia itu kenyataannya seperti ini gitu loh. Kasus dugaan penipuan ini bermula ketika pemilik PT CSM, perusahaan di mana Sandy menjabat sebagai komisaris, melarikan diri dengan membawa uang miliaran dana nasabah. Penipuan ini bermula dari bisnis investasi yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Anissa mengaku menderita kerugian sebesar 25 miliar rupiah. Parahnya, uang tersebut bukan semuanya milik pedangdut goyang patah-patah tersebut, melainkan juga uang dari sejumlah teman dan kerabatnya yang ia kumpulkan. Akibat kasus ini, Anissa merasa malu dan tidak enak hati kepada mereka. Hari ini aku ke Polda pengen tahu kasus yang masalah CSM Sandy Tumiwa dan Cici Kisum Dualif itu alias Astriana itu bagaimana kelanjutannya, karena ini udah mau 2 tahun loh ya. Dari aku melahirkan sampai anak aku sekarang udah mau 2 tahun. Kasusnya masih udah tersangka tapi masih belum ditahan, dan ini aku nggak enak juga sama teman-teman yang di daerah pada nanyain sama aku bagaimana kasusnya gitu. Terancam sih enggak ya, terancam yang gimana sih enggak, cuma aku merasa nggak enak aja. Disangkain aku nggak ngurus, padahal aku udah bolak-balik Polda. Sampai mau lebaran kurang berapa hari aja aku masih ngendon di sini loh, di BAP lagi. Kurang apa? Menurut keterangan yang didapatkan Anissa dari penyidik yang ditemuinya di Polda Metro Jaya, kasus ini belum mengalami perkembangan berarti lantaran masih ada bukti-bukti yang belum lengkap. Inilah yang menjadi keheranan Anissa terhadap kinerja polisi. Dari penyidik mereka bilang katanya mesti dilengkapin, apanya yang mesti dilengkapin lagi. Biasanya kan kalau misalnya tersangka kita saksinya udah lebih dari 2 kan udah cukup dong gitu. Dan kita udah 20, mungkin karena kita korban, ya kita duitnya nggak ada ya Bu. Tapi kalau mereka kan tersangka dan mereka udah ngambil duit kita 25M kurang lebih. Terus katanya udah dilimpahkan ke kejaksaan. Dari kejaksaan dipulangi lagi katanya berkasnya kurang lengkap. Dan tadi dibacakan sama Pak Polisi berkas-berkasnya itu yang udah kita kasih semua gitu loh. Tanda bukti, tanda terima, tanda di website, formulir, terus udah gitu kwitansi. Itu semuanya sudah kita kasih.
Kegundahan Anissa Bahar tersebut ditanggapi Kombes Polisi Rikwanto yang mengatakan bahwa kasus yang dialami Ibu Juwita Bahar itu tidak akan mengalami kadaluarsa. Kabid Humas Polda Metro Jaya itu juga menerangkan kalau sebagai tersangka, Sandi tidak serta-merta langsung ditahan. Kita sedang cek lagi ya ke penyidiknya, karena 2 tahun lalu dilaporkan perkembangannya sejauh mana, hambatannya apa yang kita alami. Memang baru tadi datang dan hal tersebut tetap kita atensi untuk kita selusuri kembali di mana masalahnya. Saat ini sedang didalami masalah-masalah tersebut dan hambatannya di mana. Jadi belum bisa kita temukan sementara dan belum bisa disampaikan ya. Perkaranya macet di mana atau hambatannya di mana. Masih dalam penelusuran. Status tersangka itu tidak harus selalu ditahan ya. Hanya saja memang berkas perkaranya kalau memang sudah lengkap dan memang tidak ada lagi yang perlu disempurnakan dari petunjuk kejaksaan, ya dikembalikan ke kejaksaan. Ya, perkara dia buka warung lagi istilahnya sebelum diserahkan kepada kejaksaan tahap 2, ini dalam prosesnya nggak ada masalah ya. Namun kenapa belum segera diterima oleh jaksa dan segera diserahkan, ini yang masih disusuri. Kita lihat tingkat kesulitannya ya. Itu nggak ada matematikanya laporan tersebut 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, tidak ada. Tiap laporan itu berbeda tingkat penyelesaiannya masing-masing. Ya, yang penting diurut itu kenapa dan di mana masalahnya, itu yang menjadi ukurannya, bukan waktu yang cepat atau berapa bulan atau berapa tahunnya. Nggak ada batas waktu ya, ada kadaluarsa yang cuma lama. Tetap diupayakan, makanya kerjasama dengan pihak pelapor sendiri, pihak saksi yang lain penting di sini untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam petunjuk pihak kejaksaan tersebut.